Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 687 sampai dengan 689 keinginan untuk menang. Zuo Fan telah lama berdiri di sana sebelum matanya akhirnya bersinar. Dia tersentak, saya melihatnya sekarang, senior. Yelin mungkin memiliki jiwa naga surga yang paling murni, sedangkan jiwaku adalah yang paling campur aduk. Dia memiliki jiwa paling ortodoks, dan saya memiliki jiwa kelas 2. Tapi jiwa nagaku yang kelas 2 bukan berarti lebih lemah dari aslinya. Mungkin lebih kuat lagi, kan? Dan King Shen menggelengkan kepalanya. Kata-katamu benar, tetapi tidak bisakah kamu memilih kata-katamu dengan lebih baik? Kamu membuatnya terdengar seperti karena kamu memiliki jiwa naga kelas 2. Itu membuat jiwaku, yang tersambung dengan pedang, terdengar jelek. Bagaimanapun, ini disebut evolusi. Zuo Fan mengangguk, hatinya penuh pengertian. Itu benar. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang memahami kekuatan jiwa naga seperti leluhur naga yang menghancurkan. Dia mengejar Yelin, jadi dia tahu cara terkuat untuk menggunakan jiwa naga. Tapi kegunaannya hanya terbatas pada naga. Dan bukan naga yang terkuat, tapi manusia. Jadi, meskipun zaman kuno memiliki 5 binatang suci besar, ia juga memiliki 10 kaisar agung. Semua kaisar ini memahami Dao, berusaha dari kelemahan menjadi kekuatan dalam menghadap masa. Mereka tidak mengandalkan bakat tetapi pada wawasan mereka untuk menciptakan seni dan metode budidaya untuk menjadikan umat manusia kuat. Mereka menggunakan adaptasi terus-menerus untuk mengatasi bakat alami dari 5 binatang suci besar. Dengan kata lain, fakta bahwa nenek moyang naga tahu cara menggunakan jiwa naga tidaklah berarti Zuo Fan juga bisa menciptakan cara yang lebih baik dalam menggunakannya. Ini berarti perubahan yang dialami seseorang saat ia memahami Dao. Kebingungan Zuo Fan hilang dalam sekejap. Matanya dipenuhi keyakinan. Yelin memiliki warisan ras naga yang sah, tapi terus kenapa? Dia memiliki semua jenis kekuatan yang tercampur ke dalam jiwa naga ini. Dan dia akan menggunakan semuanya untuk menciptakan kekuatan yang lebih baik, lebih kuat dari warisan yang sah. Pikiran ini memenuhi Zuo Fan dengan semangat bertarung. Dia tidak sabar untuk melawan pria itu. Menangkupkan tangannya. Zuo Fan berbicara dengan sangat hormat, "Terima kasih, senior, telah membangunkan saya. Sekarang saya tahu cara bertarung." "Hahaha, aku belum berbuat banyak untuk membantumu. Kesadaran kamulah yang melakukan hal tersebut. Saya berharap dalam 3 hari, kamu akan menciptakan gerakan yang luar biasa, memurnikan jiwa naga surga kamu. Dan membuat anak laki-laki itu melihat kebenaran, bahwa naga iblis kamu akan jauh lebih kuat daripada naga ortodoksnya, hahaha." Dan King Shen tertawa, memandang Zuo Fan seolah dia adalah muridnya. Dan King Shen menunjuk ke cincin Zuo Fan. "Meskipun aku tidak membantumu, aku akan menerimanya karena kamu menerima bantuanku. Jadi maukah kamu membantu orang tua ini?" "Hahaha, tentu saja. Menghadapi bahaya bagi senior adalah hal yang sepadan." "Setelah kamu, senior." Zuo Fan melambai dan membuka cincinnya. Dan King Shen tertawa dan langsung masuk. Selanjutnya menunggu Zuo Fan memasuki dunia itu lagi dan mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. 2 jam kemudian, dalam cahaya senja yang memudar, Zuo Fan kembali ke penginapan Sekte Iblis Perencana. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana mengadaptasi jiwa naga surga dalam 3 hari ini. Namun, dia bertemu dengan wajah-wajah yang dikenalnya saat dia memasuki halaman. Chu Qingcheng, Yong Ning, Xuang Er, dan bahkan gadis-gadis dari Sekte Surga Mistik ada di sini. Karena terkejut, Zuo Fan merasa curiga. Apa yang sedang dilakukan gadis-gadis ini sekarang? Vian yang melihatnya tiba dan berlari, "Kemana kamu lari? Kami belum melihatmu sejak tahap 3 sekte teratas selesai. Aku pikir sesuatu terjadi padamu." "Apapun yang bisa terjadi? Aku lebih penasaran dengan apa yang sedang kalian lakukan."
Zuo Fan mengamati semuanya. Vian yang mengangkat bahu. Biasanya kamu baik-baik saja, tapi bukankah ada pria aneh lain di luar sana? Aku takut kalian berdua orang aneh akan meledak dengan amarahmu yang buruk, berjuang entah di mana. Gadis-gadis ini juga khawatir. Harus kuakui, kamu memang seorang pria wanita. Hihihi, kamu datang ke Double Dragon Gathering dan keluar, kamu memiliki rombongan wanita yang lengkap. Tetua, mohon lebih serius. Kita hanya ikut dengan Qin Cheng. Sui Ruohua memerah mendengar kata-katanya dan memelototinya. Mengangkat bahu, Vian yang hanya tersenyum. Chu Qin Cheng adalah gambaran ketenangan sepanjang godaan, dengan senyum tipis di wajahnya. Yelin tidak normal dan mungkin lebih kuat darimu. Apakah kamu masih akan melawannya? Tentu saja, itulah alasan mengapa aku harus bertarung. Zuo Fan menghela nafas sambil menatap Chu Qin Cheng. Apakah kamu yakin aku bisa menang? Chu Qin Cheng menatapnya dalam-dalam dan tersenyum, tentu saja. Sungguh? Bahkan saya tidak yakin saya bisa. Zuo Fan memandangnya dengan aneh. Sejujurnya, saya sama sekali tidak percaya diri dalam pertarungan ini. Saya pasti kalah. Chu Qin Cheng terkikik, apa ini? Pengurus besar Zuo kurang percaya diri sekali ini? Zuo Fan mengingat api emas Yelin yang mengerikan dan jiwa naga surga ortodoks. Kemudian dia memikirkan bagaimana cara mengalahkannya dan apakah itu akan berhasil, dan wajahnya menjadi serius. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Dari lubuk hatimu? Tanya Chu Qin Cheng. Zuo Fan mengangguk tegas, meskipun tidak ada harapan, saya harus mengatasi rintangan ini. Saya harus berjuang. Ini adalah takdir. Maka kamu akan menang. Chu Qin Cheng berseri-seri. Zuo Fan memulai dan tidak tahu harus menjawab apa. Chu Qin Cheng menoleh ke yang lain, ayo pergi. Dia perlu waktu untuk bersiap-siap. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Chu Qin Cheng tidak melihat ke arah Zuo Fan lagi, dan pergi dengan santai. Gadis-gadis itu tampak bingung. Meninggalkan begitu saja? Kamu jarang bicara. Bertemu setelah sekian lama, kalian seharusnya lebih dekat dari sebelumnya. Yongning dan Shuang Er bahkan lebih terkejut lagi. Mereka datang bersama Chu Qin Cheng untuk belajar darinya bagaimana menjadi lebih dekat dengan Zuo Fan. Tapi dari apa yang mereka lihat, tidak ada sedikit pun keramahan dalam obrolan mereka. Zuo Fan hanya berdiri di sana, memperhatikan Chu Qin Cheng pergi. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya atau mengejarnya. Seolah-olah keduanya murni platonis, semua orang melakukan apapun. Yongning bergegas mengejarnya, saudari Qin Cheng, hanya itu yang ingin kamu tanyakan di sini? Hanya jika dia mau bertarung? Seberapa dekat kalian berdua? Tidak ada apa-apa yang terjadi. Chu Qin Cheng tersenyum, saya hanya ingin tahu apa yang ingin dia lakukan sehingga saya dapat mendukungnya. Tidak ada hal lain yang penting. Gadis-gadis itu bertukar pandang, merasa bingung. Bagaimana ini tidak penting? Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah memberinya kata-kata penyemangat. Biarkan dia mengetahui perasaanmu. Hanya Yun Shuang yang tetap berpikir. Kemudian dia berkata, saudari Qin Cheng karena Steward Zuo pun tidak yakin akan menang. Mengapa kamu begitu yakin dia akan menang? Bukankah sudah jelas? Karena dia sungguh-sungguh dalam bertarung, dia akan menang. Meskipun dia sendiri tidak mempercayainya, aku percaya tanpa keraguan sedikit pun. Karena apapun yang sebenarnya ingin dia lakukan, saya yakin dia akan berhasil. Chu Qin Cheng tersenyum sambil berkata. Gadis-gadis itu menganggapnya bisa dimengerti. Qin Cheng adalah pendukung terbesar Zuo Fan, selalu percaya padanya. Mungkin ini adalah dorongan terbaik. Mereka mungkin tidak berbicara, tapi niat mereka jelas. Ini adalah saling pengertian. Keduanya mungkin tidak mengakuinya, tapi gadis-gadis itu dapat melihat bahwa itu adalah jenis cinta yang lain, hanya dalam lingkup belahan jiwa. Kembali
Bersama Zuofen, gadis-gadis itu kini telah pergi, dan dia hanya berdiri di sana dengan bingung. Gadis ini sangat pandai membaca orang hingga membuatku jengkel. Dia selalu sempurna dalam tindakannya, bahkan lebih memahamiku daripada diriku sendiri. Zuofen, dia bilang kamu bersiap untuk bertarung. Benarkah itu? Kamu telah bertarung berkali-kali di Double Dragon Manor sejauh ini, namun tidak sekalipun kamu melakukan persiapan apapun. Ketika sampai pada perkelahian, kamu mengabaikannya, tidak menginginkannya. Kali ini, kemenangan akan sangat sulit bagi kami. Jadi, apakah kamu bersiap-siap? Apakah kamu benar-benar akan melawan orang aneh itu, Yelin? Vian yang menatap matanya dan menghela nafas. Kesampingkan yang lain, aku bisa melihat dia tidak normal. Saya menyarankan kamu untuk tidak melawan Ultimate Clarity Sect dan akhirnya menyia-nyiakan manusia dengan sia-sia. Mata Zuofen berbinar, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bertarung sebelumnya karena aku tidak menginginkannya. Orang-orang itu terlalu lemah. Tapi kali ini, aku harus berjuang dengan nyawaku yang dipertaruhkan. Jika aku mundur sekarang, semuanya akan seperti yang dikatakan Wen Tao. Kesuksesan saya di masa depan akan gagal, bahkan berhenti sama sekali. Seorang kultivator terkadang harus menghadapi rintangan secara langsung, sampai mati. Zuofen tertawa dan memasuki kamarnya, menutup pintu di belakangnya. Katakan pada semua orang aku akan mengasingkan diri selama 3 hari. Aku bersumpah untuk mengalahkan Yelin. Hati iblis yang bergetar. Melihat kemana tujuan Chu Qingcheng dan terkekeh. Keduanya benar-benar memahami satu sama lain. Dia hanya mengatakan dia tidak percaya diri, dan sekarang dia bersemangat untuk mencoba. Seperti yang dikatakan gadis itu, Zuofen tidak mempercayainya, tetapi hatinya tetap ingin menang. Kalau begitu, semua elit sekte penipu iblis akan berani menghadapi bahaya bersamanya. Mereka tidak akan ragu untuk masuk bahkan jika mereka mati di tangan monster itu. Teriak Vian Yang, penuh dengan semangat. Saat ini, saya memiliki 3 kekuatan yang dapat saya gunakan melawan api emas yang memusnahkan, api biru, petir ungu, dan lengan kilin. Zuofen duduk bersila di kamarnya, dengan hati-hati memikirkan kekuatan dan musuhnya. Ketiga kekuatan ini berada pada tingkat yang sama dengan api emas. Hanya saja levelnya berbeda. Petir ungu terbagi menjadi 12 langit sementara saat ini dia paling bisa melepaskan surga kelima. Dari apa yang dia lihat tentang api emas dan tingkat kekuatannya, dia membutuhkan setidaknya petir ungu untuk berada di surga ke-6. Adapun api biru dan lengan kilin, dia bahkan belum mulai mengembangkannya. Keuntungan dan kerugian kedua belah pihak dibeberkan di hadapannya. Yelin menang dalam kualitas, sementara dia menang dalam kuantitas. Dengan kata lain, dia berantakan. Dia punya begitu banyak trik, namun tidak ada yang bisa menandingi pria itu. Menambah jiwa naga surga itu, sesuatu yang pria itu mahir gunakan dibandingkan dengan dia, berhasil, jadi semua kartu trufnya tidak berguna. Bahkan keberuntungan bodoh pun tidak bisa memberiku kemenangan saat ini. Analisis ini hanya menunjukkan kelemahannya, padahal dia memang mempunyai sesuatu yang menguntungkannya. Itu adalah sesuatu yang Yelin tidak mungkin miliki. Metode Yelin terlalu terspesialisasi, semuanya berasal dari nenek moyang naga. Metodiku semuanya acak dan fleksibel, bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh setiap ahli, tapi dengan seberapa cerdiknya mereka, sebagian besar pertarungan dimenangkan. Menggabungkan semua keterampilan acak ini akan menghasilkan keterampilan yang paling tak terhentikan dan tidak dapat diprediksi. Zuofen menghela nafas. Dia dan guru yang belum pernah dia lihat, Kaisar 9 kata-kata, sangat mirip. Catatan rahasia 9 kata-kata berisi keterampilan pamungkas orang lain. Dan tidak ada satupun yang berasal dari Kaisar 9 kata-kata sendiri. Satu-satunya ciptaannya adalah Demon Transformation Art, yang tidak pernah dia latih. Meski begitu, dia ahli dalam mencuri keterampilan orang lain, menjadi salah satu dari 3 kaisar terkuat. Bukankah ini situasi yang sama yang dia alami? Sebuah Jack of all trade. Namun, mengikuti jejak gurunya, dia percaya bahwa menggabungkan semua keterampilan pamungkas ini akan lebih dari cukup untuk menghadapi jiwa naga ortodoks Yelin.
Bahkan tas campuran seperti kita bisa berdiri tegak. Tunggu, bukankah aku bertindak terlalu jauh dengan ini? Meskipun saya belum pernah menerima ajaran ortodoks sepanjang hidup saya, itu tidak berarti saya harus menyebut diri saya orang yang campur aduk. Tidak ada harga diri di dalamnya. Dengan wajah berkedut, Zhuo Fan segera menghapuskan pemikiran bahwa dia adalah sekumpulan trik campuran. Dia menenangkan diri dan mengarahkan indranya ke dalam untuk menggabungkan semua yang dia tahu. Dalam benak Zhuo Fan, mata naga besar itu terpejam saat warna pelangi menyapu sisiknya. Namun kemudian cahaya itu mulai memudar saat setitik api biru muncul di dahi sang naga. Beberapa saat kemudian, kilatan ungu melintas di tubuhnya, berderak. Berikutnya muncul beberapa sinar merah di seluruh tubuh naga. Kadang-kadang, bahkan ada sesuatu yang hitam merayapinya, segera menelannya. Dengan cara ini, Zhuo Fan mengeksplorasi cara terbaik menggunakan jiwa naga surganya. Pada saat yang sama, Ye Lin juga bersila di halaman sekte kejelasan tertinggi saat panas yang berkumpul di sekelilingnya semakin kuat. Dalam benaknya, lautan api keemasan dilintasi oleh seekor naga besar dengan mata berapi-api dan buas. Naga adalah makhluk paling buas, keras dan kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang mereka selain tuannya. Jiwa naga surga tidak sebanding dengan api emas penghancur milikku untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Zhuo Fan, jiwa naga surga kamu hanya dapat menunjukkan sekitar 20% kekuatannya. Kamu akan melihat bahwa saya benar. Dengan seringai jahat, Ye Lin bergumam pada dirinya sendiri, penuh percaya diri. Dia praktis bisa melihat dirinya memenangkan pertarungan ini. Di luar, Wu Qingqiu melewati pintunya dan menggelengkan kepalanya sambil melihat ke pintu yang tertutup. Di sebelahnya ada murid sekte kejelasan tertinggi lainnya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Adik laki-laki selalu santai. Kenapa dia tiba-tiba mengasingkan diri? Apakah dunia sudah gila? Hahaha, itulah yang terjadi saat dia bertemu musuh yang ditakdirkan. Aku akan sama jika aku jadi dia. Wu Qingqiu terkekeh dan berkata, ayo pergi dan jangan ganggu dia. 3 hari kemudian, pertempuran akan menjadi lebih penting dari kita. Jika kami mengganggunya, dia akan sangat marah sehingga dia akan melampiaskannya padamu. Orang lain terkejut dan bergegas mengejar Wu Qingqiu memikirkan kekuatan mengerikan Ye Lin. Jika kita benar-benar mengganggunya, mengapa dia melampiaskannya padaku? Kenapa lagi? Saya kakak laki-lakinya dan juga temannya, hahaha. Wu Qingqiu tertawa seolah itu wajar. Kemudian murid itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Monster kecil ini hanya peduli pada kakak laki-lakinya. Sementara itu, di sekte benar universal, Zhao Dezu sedang bersiap-siap untuk tahap tantangan 3 hari dari sekarang. Junior, 3 hari dari sekarang, 10 anggota terkuat sekte Dewa Pedang telah mengalami kerusakan jiwa yang parah. Mereka bukanlah ancaman. Intinya adalah sekte perencana iblis, khususnya Zhuo Fan. Semuanya akan ada dalam genggaman kita jika kita mengalahkan monster ini. Tetapi kakak senior, dia memiliki jiwa naga surga seperti yang dimiliki oleh Yang Mulia. Apakah kakak laki-laki senior punya rencana luar biasa untuk menggagalkan sakit kepala ini? Seorang murid mengeluh. Zhao Dezu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, tenang, saya sudah punya rencana. Jiwa naga surga memang luar biasa. Tapi hanyalah jiwa binatang. Meski dia aneh, dia sendirian, dan kita bisa menangkapnya. Ayah berencana menggunakan Soul Chain Array untuk menguncinya di tempatnya. Arai rantai jiwa. Semua orang berteriak kaget, saling memandang dengan susah payah. Salah satu murid merasa gugup. Kakak senior, arai rantai jiwa dapat menahan monster, tapi itu akan membahayakan nyawa kita, menggunakan jiwa kita sebagai rantai. Satu langkah salah maka dia akan keluar dari barisan, menghancurkan jiwa kita dalam prosesnya. Ini bukanlah pertarungan sampai mati. Kami tidak bisa. Pengecut. Namun, Zhao Dezu melotot dan mengutuk pembicara. Apakah kalian semua lupa siapa kita? Kita adalah murid-murid sekte benar universal. Pada saat sekte kejelasan tertinggi dan sekte lurus lainnya tidak mematuhi keadilan dan bersekongkol dengan iblis, hanya kita yang menghargai kebenaran.
Terserah kita sendiri untuk menjaganya. Jika kita tidak menghentikan sekte penipu iblis di sini, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. 3 sekte teratas di wilayah barat akan memiliki 2 milik iblis. Surga di atas, ini adalah rencana iblis untuk menaklukkan wilayah barat. Bagaimana kita bisa membiarkan hal itu terjadi? Zhao Dezu berbicara dengan semangat, menegur para murid dengan kemarahan yang wajar. Murid yang berbicara itu menundukkan kepalanya. Tetapi bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita, apakah kita masih dapat menghalanginya? Ya. Bukankah aku sudah bilang kepadamu bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan? Selama aku, Zhao Dezu, berdiri, kita akan meraih kemenangan. Mengayunkan tinjunya, wajah lurus Zhao Dezu menginspirasi keyakinan akan kemenangan. Seolah-olah sikapnya menular, murid-murid lainnya mengangkat tinju mereka dan berteriak. Kebenaran akan kami menangkan. Kebaikan akan menang. Raungan gemuruh semakin keras saat itu memenuhi mereka dengan rasa haus yang besar akan pertempuran. Seperti ini, setiap sekte membuat persiapan untuk tahap terakhir. Ada yang mempertahankan statusnya, ada pula yang mengambil status orang lain. Dan beberapa hanya untuk sensasi pertempuran. Berderit. 3 hari kemudian, Zhuo Fen keluar dari kamarnya di hadapan wajah serius timnya. Matanya tajam, auranya kuat, dan bahkan terungkap bahwa dia telah memasuki lapisan keempat Radiant Stage. Namun, meski hanya satu lapisan, mata Zhuo Fen membuat semua orang ternganga. Mereka lebih hitam dari sebelumnya, penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan, siap menelan segalanya. Zhuo Fen, kamu baik-baik saja. Sambil mengerutkan kening, Vian yang menatapnya dalam-dalam. Tidak mengenalinya sama sekali. Hanya dalam 3 hari, seluruh aura Zhuo Fen telah berubah. Seolah-olah dia telah berubah. Zhuo Fen memandang dirinya dari atas ke bawah dan memandang mereka dengan aneh. Apa, bukankah aku juga sama? Saat itu juga, aura Zhuo Fen kembali normal dan menyebabkan mereka berhenti. Mereka masih tidak dapat menentukan apakah apa yang mereka lihat benar-benar terjadi atau tidak. Mengapa kami merasakan bahaya yang datang dari Steward Zhuo? Sepertinya dia ingin menghancurkan segalanya. Vian yang bertanya, Zhuo Fen, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu yakin bisa menang melawan Yelin? Aku masih tidak yakin. Zhuo Fen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dalam 3 hari ini, saya telah menyisir semua keterampilan yang saya tahu dan menemukan beberapa yang cukup fleksibel untuk melawan Yelin. Saya hanya tidak tahu apakah itu cukup. Dan ada beberapa di antaranya yang saya kurang begitu paham efeknya. Saya perlu lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum mengetahui lebih banyak. Kelopak mata Vian yang berkedut saat dia menatap tajam ke bawah. Jika kamu berhasil, itu akan menjadi hari di mana kamu akan menjadi lebih menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada Yelin. Aku yakin itu. Zhuo Fen berkedip ragu, hanya untuk melihat Vian yang tersenyum dan melambai padanya. Itu hanya firasatku. Jangan pedulikan itu. Tahap tantangan 3 sekte unggul akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo. Zhuo Fen tidak mendesak Vian yang untuk mendapatkan jawaban, memimpin tim saat mereka berjalan, dipenuhi dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia tidak menyadari bahwa tatapan yang tertuju padanya bukan hanya keheranan tapi ketakutan. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana rekan satu timnya memandangnya dengan rasa takut saat dia keluar. Itu bukan ilusi. Zhuo Fen mengalami perubahan besar sekali lagi. Arena telah penuh sejak pagi hari, dan tidak hanya oleh delegasi negara tetapi juga oleh tim masing-masing sekte. Bahkan dengan jiwanya yang terluka parah. Han Yunfeng yang pucat masih menyeret tubuhnya yang lelah untuk menonton. Hari ini adalah hari di mana seluruh wilayah barat dikocok. Hanya ada 3 sekte terbawah yang berhasil mengalahkan 3 sekte teratas dan menantang kelompok besar yang tak tersentuh selama ribuan tahun. Semua orang menunggu momen ini untuk melihat apakah mahkota raja-raja ini akan bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Hakim sekali lagi muncul di atas ring. Dia membungkuk di hadapan tetua dan memandang kerumunan dengan pipi merah muda.
Sepertinya dia bersemangat hari ini, sama seperti orang lain. Tim 5 Sekte, masuk. Sekte Kejelasan Tertinggi, Api Neraka, dan Sekte Benar Universal memimpin dalam kemunculannya pada saat yang sama. Pemimpin tim Sekte Dewa Pedang dan Sekte Perencana Iblis mengikuti mereka, berjalan dengan santai. Begitu Zuo Fan muncul, kerumunan menjadi heboh. Sudah menjadi rahasia umum sekarang bahwa satu-satunya alasan sekte kecil 3 terbawah bisa mencapai titik ini adalah karena murid ini membuka jalannya. Tentu saja, semua orang akan memperhatikan pemimpin luar biasa ini. Mereka semua sangat ingin melihat keajaiban apa yang akan dia ciptakan selanjutnya. Hanya Sekte Benar Universal yang memandang Zuo Fan sebagai wabah di negeri ini, dipenuhi dengan kebencian dan banyak ketakutan. Hakim mengarahkan pandangan dinginnya ke semua orang. Dan meskipun sudah jelas, dia harus tetap mengikuti programnya. Murid-murid Sekte Dewa Pedang, apakah kamu ingin menantang 3 sekte teratas? Tentu saja. Teriak Wen Tao, penuh semangat. Hakim mengangguk. Keberanian yang luar biasa. Mereka jelas-jelas telah merusak jiwa namun tetap datang untuk berperang. Mereka adalah murid sejati Sekte Dewa Pedang. Hakim menoleh ke Zuo Fan untuk berteriak, murid Sekte Penipu Iblis, apakah kalian menantang 3 sekte teratas? Suara Hakim bergema di telinga setiap orang di sini. Semua mata kini tertuju pada Zuo Fan, sangat menantikan tanggapannya. Zuo Fan menggumamkan sesuatu, lalu menatap Ye Lin sebelum dia berteriak, itu wajar karena aku yang terkuat di sini. Keributan meletus. Janji Zuo Fan lebih dari sekedar keyakinan. Semua orang terguncang oleh kata-katanya. Kami tahu kamu sangat tangguh, tapi kamu masih punya cara untuk menjadi yang terkuat. Jangan lupa masih ada talenta terbaik negeri barat, Wu Qingqiu. Biarpun kita memecatnya, masih ada Ye Lin yang sedang naik daun. Meskipun keduanya belum benar-benar bertarung, dari apa yang telah mereka tunjukkan sejauh ini, semua orang percaya Ye Lin tidak kalah dengan Zuo Fan. Kenapa kamu berani membuat pernyataan berani seperti itu? Naga ganda yang mulia berbagi pandangan, juga bingung. Semua orang tahu Zuo Fan sangat tenang dan bukan seorang pembual, tidak menyadari di mana dia berdiri. Kata-kata Ye Lin selanjutnya membuat semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Zuo Fan, saya adalah murid terkuat di wilayah barat. Kamu hanya runner-up, dan kakak laki-lakiku yang ketiga. Ye Lin berbicara dengan kekuatan dan keyakinan. Kerumunan semakin bersemangat sekarang. Melihat keduanya menatap belati satu sama lain, mereka diliputi perasaan aneh. Seolah-olah mereka adalah 2 harimau yang berebut satu gunung. Pertarungan keduanya pasti luar biasa. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, jangan menyeretku ke dalam pertarunganmu. Selain itu, saya sudah menjadi talenta terbaik di wilayah barat sebelum kamu. Jadi bagaimana kamu bisa menempatkan saya di posisi ketiga? Kamu seharusnya tidak mengatakannya meskipun itu benar. Wu Qingqiu, apakah adik laki-lakimu adalah kakak laki-laki rahasia selama 2 dekade? Hahaha. Yan Mo merasa ingin menggodanya. Lalu dia merasa sedih. Dulu hanya Wu Qingqiu yang menjadi lawannya, sasarannya. Dengan mengalahkannya, dia akan menjadi yang terbaik di wilayah barat. Tapi seperti sudah ditakdirkan, ada 2 orang aneh juga, yang membuat Wu Qingqiu tertinggal di posisi ketiga. Apa pengaruhnya terhadap dia? Sepertinya tujuannya selama ini adalah semakin menjauh darinya. Yan Mo menghela nafas, merasa sama tertekannya dengan Wu Qingqiu. Hanya kelopak mata Zhao Dezu yang bergerak-gerak, dipenuhi kebencian membara saat keduanya berhadapan. Tahap tantangan 3 sekte unggul dilakukan secara berurutan. Kamu belum lulus dari sekte universal benar. Namun kamu hanya peduli pada si sialan dari sekte kejelasan tertinggi itu? Apakah kamu menganggap kami sebagai hati cincang? Kamu terlalu tidak tertahankan. Tunggu saja, Zuo Fan. Zhao Dezu melotot dengan kebencian saat dia mendengus, matanya menjadi lebih dingin. Saingan harus berjuang untuk menentukan pemenang. Yang Mulia heran memandang Yang Mulia Bai Mei dan terkekeh. Hahaha, Zuo Fan tahu apa yang terjadi.
Dia sama sekali tidak ceroboh sebelum menghadapi lawan aslinya. Sebelum seseorang menang atau tidak, semua harus menaruh keyakinan di hatinya. Atau pertempuran akan kalah sebelum dimulai. Pernyataan Zhuo Fen sebagai yang terkuat baru saja menghentikan semua kemunduran. Segera, mereka berdua akan menunjukkan semua bahan yang mereka buat. Ini akan menjadi pertarungan yang patut disaksikan. Bai Mei yang agung tampak gembira, bahkan lebih bersemangat daripada kerumunan di bawah. Hakim berdiri di antara Zhuo Fen dan Yelin, memotong percikan api di antara mereka. Menatap Zhuo Fen dan kemudian ke Yelin, Hakim mendengus. Apa yang kalian berdua lihat? Masih terlalu dini bagimu untuk bertarung. Kamu akan segera mendapat giliran. Kenapa terburu-buru? Zhao Dezu memutar matanya, menahan amarahnya. Hei, Hakim, Anda seharusnya tidak memihak. Tidak bisakah kamu bersikap sedikit adil? Apa yang ingin kamu katakan? Mengapa kamu meninggalkan kami? Dengan mendapat giliran, apakah itu berarti sekte benar universal akan kalah? Bahkan jika kamu berpikir kita adalah pecundang, lalu apa gunanya bertarung? Wajah murid-murid sekte benar universal jatuh satu demi satu, diam dan cemberut. Hal yang sama terjadi di sisi Helion Flame. Sekte benar universal bukanlah satu-satunya yang berada di puncak. Ada juga api neraka. Mereka tidak begitu membenci karena pemimpin mereka, Yan Mo. Bukanlah orang suci, dan dia juga tidak keras kepala. Dia sangat mengagumi kekuatan Suo, jadi dia hanya sedikit sedih, itu saja. Berkat campur tangan Hakim, keduanya kembali ke posisi masing-masing. Selanjutnya adalah pertarungan antara sekte benar universal dan sekte Dewa Pedang. Benar saja, tim sekte Dewa Pedang telah melukai jiwa-jiwa, dan tindakan tak tahu malu dari sekte benar universal yang menyelamatkan kekuatan mereka telah membuat mereka kalah telak, sehingga mempersingkat tantangan mereka. Sekarang giliran sekte penipu iblis untuk melawan sekte benar universal dalam pertarungan tim. Semua orang berada di ujung kursi masing-masing, menyaksikan penantang terakhir memulai pertarungannya. Kedua penjaga gerbang membuat tanda dan membuka pintu ke medan pertempuran. Zhuo Fen menyentuh cincin guntur saat dia membawa timnya masuk. Sekte universal Righteous juga tidak mau tinggal diam. Suara mendesing. Kedua tim kembali ke lembah terpencil itu. Zhuo Fen melambai, membiarkan anggota timnya yang lain mundur sedikit sementara dia maju sendirian. Dia kemudian menunjukkan seringai jahat, kalian jangan ikut campur. Saya ingin menggunakan orang-orang ini sebagai boneka untuk percobaan saya. Zhuo Fen, kesombonganmu tidak mengenal batas. Kamu berani membawa kami bersepuluh sendirian? Zhao Dezu menyipitkan mata dan meraung. Zhuo Fen mengejek, dalam setiap pertempuran, kamu tidak pernah berusaha sekuat tenaga. Saya sendiri sudah lebih dari cukup. Faktanya, kamu seharusnya menjadi pengecut yang licik seperti kamu yang menangkapku. Kenapa kamu? Mulut Zhao Dezu bergerak-gerak saat dia menatap Zhuo Fen. Auranya bergetar, tapi segera kembali tenang saat dia menunjukkan senyuman aneh. Sekte universal yang benar selalu memperjuangkan keadilan yang lurus. Bahkan jika semua orang salah memahami upaya terhormat kami, itu tidak menjadi masalah. Selama kami bisa menghentikan kalian para iblis untuk masuk ke 3 sekte teratas. Kami akan menghentikan pertumbuhan jalur iblis. Kami tidak akan berkedip saat menghadapi kematian. Kami tidak akan goyah. Kamu bilang kita tidak bertarung habis-habisan dalam pertempuran kita. Baiklah, sekarang kami akan menggunakan segalanya untuk menghadapimu, iblis. Tidak masalah jika yang lain bergabung. Kami tidak peduli dengan setan yang bukan siapa-siapa. Kami hanya ingin menghadapi kejahatan utama. Zhao Dezu memberi tanda dan menyerang. Segel 10 orang, arai rantai jiwa. 9 murid lainnya juga bergerak, mendarat membentuk lingkaran di sekitar Zhuo Fen saat mereka membuat tanda. Pada saat itu, angin berubah, bertiup kencang seiring suara gemeretak rantai bergema. Rantai samar keluar dari setiap murid, menghubungkan mereka dan membentuk lingkaran yang rapat.
Sebuah penghalang tak terlihat membentuk dan menjebak Zuofen dan 10 orang dari sekte penipu iblis.